Bayangkan sebuah negeri yang tanahnya berlumuran darah, bukan air. Selama puluhan tahun, nama Kongo seperti bisikan maut yang terlupakan oleh dunia. Di balik gemerlap ponsel pintarmu, ada sungai coltan dan emas yang mengalirkan nestapa. Inilah Republik Demokratik Kongo, pusat kegelapan modern yang tak kunjung usai. Kisah ini bukan dimulai hari ini. Pada 1885, seorang raja gila bernama Leopold II dari Belgia tidak hanya menjajah, ia memiliki Kongo sebagai properti pribadinya. Negara bebas Kongo menjadi neraka. Jika para pekerja pribumi gagal memenuhi kuota karet, tangan mereka dipotong. Jutaan nyawa melayang dalam kekejaman sistematis yang bahkan membuat Eropa bergidik malu. Merdeka pada 1960 seharusnya jadi babak baru, tapi mimpi itu pupus oleh racun perang dingin. Patrice Lumumba, Perdana Menteri pertama, dibunuh dalam kudeta. Lalu muncullah diktator Mobutu Sese Seko. Selama 32 tahun, ia mengganti nama negara menjadi Zaire, sekaligus menguras habis kekayaannya. Negara kaya raya ini jatuh miskin di bawah hidung penjajah baru. Ledakan sesungguhnya terjadi pada 1994. Di seberang perbatasan, terjadi genosida Rwanda yang menewaskan hampir 1 juta etnis Tutsi. Gelombang pengungsi Hutu, termasuk para pelaku genosida, berlindung di Kongo Timur. Dendam ini memicu Perang Kongo Pertama, 1996 sampai 1997 yang menggulingkan Mobutu, digantikan oleh Laurent Kabila. Namun ini baru awal. Setahun kemudian, Perang Kongo Kedua, 1998 sampai 2003, meletus, melibatkan 9 negara Afrika dan lebih dari 20 kelompok bersenjata. Ini adalah Perang Dunia Afrika, yang menewaskan lebih dari 5,4 juta jiwa, sebagian besar karena kelaparan dan penyakit. Mengapa dunia diam? Karena Kongo kaya akan coltan dan tantalum, mineral kunci untuk laptop, pesawat tempur, dan ponselmu. Perang ini bukan tentang ideologi. Ini tentang bisnis dan perebutan tanah. Setiap kelompok milisi didukung oleh perusahaan multinasional yang haus untung, atau negara tetangga yang ingin menguasai tambang. Pertempuran tak berhenti. Setelah perang besar usai, kelompok pemberontak baru lahir. Yang paling ditakuti saat ini adalah M23, Gerakan 23 Maret. Didukung oleh Rwanda, mereka merebut kota Goma pada awal 2025, memicu pengungsian massa lebih dari 200.000 orang dalam hitungan hari. Saat ini, lebih dari 100 kelompok bersenjata berkeliaran di timur Kongo, memperkosa, membunuh, dan merekrut anak-anak sebagai tentara. Lebih dari 7 juta orang kehilangan rumah, menjadikan ini krisis kemanusiaan paling parah di dunia saat ini yang hampir tak pernah masuk berita utama. Ini bukan hanya cerita perang. Ini cerita tentang kemanusiaan yang abai. Setiap kali ponsel kita menyala, setiap kali jet tempur melintas, ada jiwa Kongo yang berteriak tanpa suara. Mereka bukan angka. Mereka adalah manusia. Dan satu-satunya senjata yang bisa mengakhiri ini bukanlah peluru, melainkan kesadaran kita untuk tidak diam. Sudah saatnya dunia membuka mata.